Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Herian dengan NIM 0529130032 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik tugas kedua dari jaringan komputer. Jadi pada praktik kali ini saya akan melakukan praktik untuk menjalankan perintah di command prompt sesuai yang ada di tugas 2 ini. Oke, untuk itu kita langsung masuk saja ke videonya. Yang pertama itu kita menggunakan perintah cd. Cd itu digunakan untuk berpindah direktori ya. Jadi misal saat ini kita ada di direktori tugas, kita ingin masuk ke direktori selanjutnya. Misal di sini saya mau masuk ke direktori selanjutnya. Di sini di dalam folder tugas itu ada folder semester SEM 3. Kita langsung tulis saja cd kemudian nama foldernya. Nggak bisa. Nah, ini harus menggunakan tanda tik. Nah, sudah berhasil. Yang kedua adalah CLS. CLS digunakan untuk membersihkan jendela dari command prompt. Nah, selanjutnya dari CLS slash tanda tanya. Dengan tanda tanya ini digunakan untuk mengambilkan bantuan dari perintah si CLS ini. Misal kita enter, akan muncul dari maksud dari CLS ini. Kemudian yang selanjutnya dir slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan menu-menu bantuan dari perintah dir. Maka di sini akan muncul perintah-perintah bantuan atau perintah-perintah selanjutnya dari direktori dari perintah dir ini. Oke. Kita bersihkan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah if config. If config ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi TCP IP dari adapter jaringan yang digunakan saat ini. Oke, langsung aja kita enter. Nah, di sini akan muncul spesifikasi dari jaringan adapter pada komputer di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada if config slash all slash ini digunakan untuk menampilkan detail dari konfigurasi jaringan semua adapter. Setelah kita enter, nah maka akan muncul spesifikasinya nih, muncul dari physical address-nya, DHCP atau tidak, akan muncul lebih spesifik lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah if config slash tanda tanya, itu digunakan untuk menampilkan menu bantuan atau menu-menu selanjutnya yang bisa ditambahkan dari perintah config ini. Oke, yang selanjutnya itu ada perintah if config slash dari perintah ini digunakan untuk menampilkan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan dari DHCP di adapter jaringan. Langsung aja kita coba, maka dia akan melepas IP yang saat ini yang digunakan yang dia dapat dari DHCP. Kemudian untuk mendapatkan IP ini lagi, kita menggunakan if config slash begin. Ya, jadi perintah ini digunakan untuk meminta IP yang baru dari server DHCP.
Ini terlihat sudah mendapatkan IP yang baru. Kemudian perintah selanjutnya config slash display DNS. Nah, perintah display DNS ini digunakan untuk menampilkan isi dari cache DNS. Nah, bisa kita lihat di sini terlihat history dari pengaksesan DNS. Yang selanjutnya itu config plus DNS. Nah, perintah plus DNS ini digunakan untuk mengosongkan cache dari DNS yang ada ataupun menghapus history yang ada. Bisa kita cek lagi historinya. Nah, display DNS maka cache-nya sudah kosong. Yang selanjutnya adalah if config slash register DNS. Nah, register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS yang ada pada komputer tersebut. Langsung aja kita enter, maka Windows akan meminta konfigurasi DNS yang baru. Yang selanjutnya itu kita coba lakukan ping. Nah, untuk perintah ping ini digunakan untuk mengirimkan paket yang tujuannya untuk menguji konektivitas jaringan. Misal di sini kita ping 888. 888 ini adalah dari alamat IP ke. Nah, ketika reply berhasil artinya sudah terkoneksi ke Google atau terkoneksi ke internet. Yang selanjutnya adalah perintah netstart. Nah, perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan dari koneksi jaringan yang aktif, port yang terbuka, jaringan maupun informasi tentang proses yang menggunakan koneksi jaringan. Nah, di sini kita akan menunggu dan semua konektivitas yang ada nanti akan dibaca kemudian ditampilkan. Kemudian perintah selanjutnya yaitu tracer. Nah, perintah tracer ini digunakan untuk menampilkan jalur paket dari tujuan beserta waktu-waktunya. Oke, kita lihat saja. Misal di sini kita mau menampilkan paket jika kita mengakses google.com. Nah, di sini akan terlihat jalur titik delay ataupun respon dari konektivitas jaringan kita.
Biar cepat langsung kita close saja. Nah, kemudian yang selanjutnya itu perintah paving. Nah, perintah paving ini merupakan kombinasi dari traceroute dan ping. Jadi dia akan mengirim paket dan sekaligus menampilkan statistik dari ya paket yang dikirimkan. Nah, misalnya kita mau paving google.com. Nah, biasanya perintah paving ini membutuhkan beberapa detik ataupun bahkan sampai menit ya untuk mengumpulkan statistik dari paket yang dikirimkan ke alamat tujuannya. Oke, di sini sudah terlihat selama 35 detik semua paket gagal terkirim. Yang selanjutnya menggunakan perintah ns lookup. ns lookup ini digunakan untuk menerima resolusi nama atau merecord dari DNS-nya. Oke, harus kita jalankan. Misal kita mau ns lookup alamat tujuannya google.com. Nah, di sini akan ditampilkan DNS dari google.com dan juga alamat-alamat yang ada di DNS google.com ini. Oke. Yang selanjutnya kita gunakan perintah netsh ini merupakan utility untuk konfigurasi jaringan untuk mengonfigurasi interface, firewall, DHCP, routing, LAN IP, dan lain-lainnya. Jadi misal di sini kita mau konfigurasi untuk menampilkan profil WiFi. Misal di sini netsh LAN show files. Nah, maka di sini akan muncul wireless ataupun konektivitas yang pernah terhubung ke komputer ini. Dan yang selanjutnya itu adalah perintah root. Perintah root ini digunakan untuk menampilkan ataupun mengelola tabel IP routing pada komputer. Kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat alamat routing yang terjadi pada komputer ini. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah perintah net. Nah, perintah net ini fungsinya adalah untuk mengelola layanan jaringan yang ada. Misal kita jalankan. Nah, di sini banyak nih perintah net, isinya apa aja. Misal kita mau mencoba net user. Nah, di sini akan menampilkan administrator user, yaitu user apa saja yang digunakan di komputer ini. Oke, berarti sekian untuk video tugas kali ini. Kita telah melakukan dan mencoba semua perintah
di command prompt. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.